Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Bertiriani di sini akan menjelaskan pengertian media pembelajaran berbasis lingkungan. Secara harfiah, media memiliki arti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media memiliki arti alat atau sarana komunikasi, sehingga media dapat diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dalam kegiatan pembelajaran, media memiliki peran yang penting dalam membantu guru dalam proses pembelajaran. Media digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, baik materi secara abstrak maupun konkret. Selain itu, dalam penggunaan media, guru harus memiliki keterampilan dan kreativitas dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta pemanfaatan lingkungan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, media pembelajaran berbasis lingkungan merupakan media pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber belajar. Hamalik menyebutkan dalam teorinya yang berjudul Kembali ke Alam yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan peserta didik. Hamalik juga menjelaskan bahwa lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor yang kondisional sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting bagi peserta didik. Selain itu, pembelajaran berbasis lingkungan ini sangat efektif untuk diterapkan baik di jenjang sekolah dasar maupun jenjang lainnya. Misalnya, konsep-konsep sains atau alam dan lingkungan sekitar peserta didik dapat dengan mudah dikuasai peserta didik dengan pengamatan langsung di lingkungan mereka. Nah, dengan adanya media pembelajaran berbasis lingkungan ini, peserta didik dapat terpacu atau memiliki rasa ingin tahu mengenai apa yang terjadi atau sesuatu yang ada di lingkungan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau keuntungan dalam menggunakan media berbasis lingkungan. Yang pertama yaitu menghemat biaya, karena benda atau peristiwa-peristiwa sudah ada di lingkungan siswa. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman yang nyata, karena yang awal mulanya materi atau pembelajaran bersifat konsep menjadi konkret. Yang ketiga yaitu benda-benda atau peristiwa yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa. Karena apa? Karena benda atau peristiwa tersebut berasal dari lingkungan siswa itu sendiri. Yang keempat yaitu pembelajaran yang diajarkan kemungkinan besar sering dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena dalam kehidupan mereka sering menemui atau menjumpai benda atau peristiwa tersebut, sehingga mereka sering atau secara tidak sadar mereka juga mengaplikasikan kegiatan tersebut. Yang kelima, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang keenam yaitu media berbasis lingkungan ini mengajarkan anak untuk dapat berinteraksi langsung dengan benda atau peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya yang ada di lingkungan mereka. Yang terakhir yaitu siswa lebih komunikatif dalam menyampaikan hasil pengamatan mereka. Karena apa? Karena siswa lebih mudah memahami peristiwa tersebut, karena peristiwa tersebut kan berasal dari lingkungan mereka. Jadi mereka juga sering mengaplikasikannya atau menemui peristiwa tersebut. Jadi dalam hal ini media berbasis lingkungan dapat membantu guru dalam memaksimalkan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain itu, media berbasis lingkungan ini dapat membantu siswa dalam memahami sebuah materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran berbasis lingkungan.
Ada contoh praktikum IPA dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitarnya, antara lain struktur atom dan molekul, yakni dengan cara menggosokkan balon ke rambut. Kemudian larutan asam basa, yakni dengan menggunakan indikator alami seperti daun kubis ungu, bunga sepatu, kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian ada oksidasi, yakni dengan mengisikan kaleng dengan es batu yang ditambahkan garam kemudian didiamkan. Selanjutnya, bahan kimia alami dalam rumah tangga, yakni dengan menyiapkan berbagai produk kimia alami dalam rumah tangga, baik pembersih, pewangi, pemutih, pewarna makanan, pemanis, pengawet, dan penyedap. Media pembelajaran berbasis lingkungan secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu orang dan lingkungan. Orang meliputi lapisan masyarakat dan semua profesi seperti tokoh masyarakat, guru, dan dosen. Sedangkan lingkungan akan meliputi benda buatan manusia, batuan, flora, dan fauna. Selanjutnya, contoh penggunaan pembelajaran berbasis lingkungan yaitu pada materi IPS. Pendidikan IPS menyiapkan generasi muda dengan fokus kajian seperti halnya pada manusia dan hubungan dengan alam satu sama lain. Tidak hanya berfokus pada materi yang bersifat pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap yang baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tidak hanya sesama manusia, negara, tetapi juga kepada alam sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber belajar. Menjelaskan bahwa lingkungan sosial sebagai sumber belajar berhubungan dengan interaksi manusia dengan aspek kehidupan bermasyarakat seperti adat istiadat, organisasi sosial, kebudayaan, mata pencaharian, kependudukan, pendidikan, agama, struktur pemerintahan, dan sistem nilai. Pembelajaran berbasis lingkungan ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan peserta didik sehingga mereka dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan media berbasis lingkungan sekitar. Pengembangan media berbasis lingkungan sekitar perlu dilakukan oleh pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Keefektifan pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, membaca, dan menulis. Lingkungan sekitar yang dapat dikembangkan meliputi sekolah, perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Yang pertama yaitu sekolah merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah dapat dijadikan media pembelajaran. Contohnya, peserta didik mewawancarai orang-orang yang ada di sekolah berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi yang berkaitan dengan budaya. Media ini dapat dimanfaatkan untuk menyimak dan berbicara. Contohnya, peserta didik pergi ke pasar tradisional dengan didampingi oleh pendidik. Peserta didik menyampaikan kesan kunjungan dalam bentuk tertulis. Yang ketiga yaitu tempat wisata. Materi budaya dapat menggunakan tempat wisata sebagai media pembelajarannya. Media ini dapat digunakan untuk pembelajaran menyimak, berbicara, dan menulis. Peserta didik bisa menulis laporan perjalanan sejak berangkat hingga pulang. Yang keempat, suara-suara binatang. Guru mengajak siswa ke lingkungan yang terdengar suara-suara binatang, misalnya kebun binatang atau taman safari. Siswa dapat menirukan suara binatang tersebut. Sekian dari